Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita tentang peristiwa perang Badr. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana awal mula terjadinya perang, bagaimana duel antara kaum muslimin dan tokoh-tokoh kafir tersebut. Kemudian bagaimana Rasulullah berdoa, lalu terjadilah perang. Satu demi satu para tokoh-tokoh kafir Quraisy berguguran. Di antara yang disebutkan oleh para ahli sejarah, pemimpin mereka, bahkan gembong kafir Quraisy yang paling gigih dan getol, Abu Jahal bin Hisham, di antaranya yang terbunuh. Bagaimana terbunuhnya Abu Jahal ini? Dikisahkan dalam Sahih Muslim oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika pasukan kaum muslimin sedang berbaris untuk siap berperang, sahabat Abdurrahman bin Auf menoleh ke kanan dan ke kirinya. Didapati ada dua orang sahabat dari kalangan Ansor yang masih muda, masih umurnya sangat belia, sekitar 15-16 tahun. Nama mereka yang di sebelah kanannya Mu'adz bin Amr, yang sebelah kirinya Mu'awwadh bin Afra. Ini segera akan perang. Tiba-tiba yang salah satu di antara mereka, Mu'adz, berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Ini dia bercerita, "Paman," katanya si Mu'adz, "kau kenal yang bernama Abu Jahal?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya, saya kenal. Tolong nanti kalau kau melihat Abu Jahal, tolong beritahu kepadaku, tunjukkan kepadaku Abu Jahal." "Untuk apa?" kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. "Untuk apa, wahai anakku? Aku akan membunuhnya. Saya mendengar dia sering mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dia sering menyakiti hati Rasulullah. Kalau saya bertemu dengan dia, aku ingin membunuhnya," kata si Mu'adz. "Baik, kalau aku kelihatan nanti aku sampaikan," kata Sayyidina Abdurrahman. Kemudian sahabat yang sebelah kirinya, yang juga masih ada hubungan keluarga, Mu'adz dengan Mu'awwadh ini masih sepupu. Mu'awwadh juga berbisik dan bertanya, "Paman, kau kenal Abu Jahal?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya, aku kenal. Tolong nanti kalau kau melihat Abu Jahal, kabarkan kepadaku." "Untuk apa?" kata Sayyidina Abdurrahman. "Aku mendengar dia sering mengganggu Rasulullah. Kalau aku bertemu dengan dia, aku akan perangi dia, aku akan bunuh," katanya si Mu'awwadh. "Baik," kata Abdurrahman. Kemudian terjadilah perang. Di tengah-tengah peperangan, Sayyidina Abdurrahman melihat Abu Jahal. Ketika melihat Abu Jahal, maka disampaikan kepada dua orang pemuda tadi yang berada di dekat Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, "Kalian melihat itu seseorang yang menaiki kuda, berpakaian warna ini, dialah yang bernama Abu Jahal." Mendengar itu, kedua pemuda ini meloncat, melesat dengan pedangnya. Dia datangi Abu Jahal dan dia perangi Abu Jahal. Kedua pemuda ini memerangi Abu Jahal. Mu'adz bin Amr, dia terkena tebasan pedang dari anaknya Abu Jahal, Ikrimah, sehingga lengannya hampir terputus. Mu'awwadh, dia terus dengan semangatnya, dengan gigihnya dia perangi Abu Jahal sampai dia berhasil memukul jatuh dan berhasil membunuh Abu Jahal. Selesai peperangan, Nabi memerintahkan sahabat untuk mencari jasadnya Abu Jahal. Maka dicari oleh beberapa sahabat
Salah seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, menemukan jasadnya Abu Jahal. Ternyata masih belum tewas, belum terbunuh Abu Jahal ini. Dia sudah tidak bisa bergerak, sudah terluka parah, tetapi masih hidup. Kemudian Ibnu Mas'ud naik, diinjak dadanya Abu Jahal oleh Ibnu Mas'ud, dan dia duduk di atas dadanya Abu Jahal. Abu Jahal melihat Ibnu Mas'ud menduduki dadanya, dia mengatakan, laqad rugita maragis sa'ba ya ru'aital ghanam. Kata Abu Jahal, wahai pengembala kambing yang kecil, sungguh engkau telah menaiki suatu tempat yang mulia, suatu tempat yang sulit, yang dimaksud dadanya. Kemudian Ibnu Mas'ud ingin menebas lehernya Abu Jahal tadi dengan pedangnya, tetapi pedangnya tidak mampu. Karena begitu kokohnya itu lehernya, begitu kerasnya lehernya Abu Jahal. Lalu diludahi oleh Abu Jahal. Diludahi Ibnu Mas'ud dan mengatakan, kalau engkau ingin memotong leherku, pakailah pedangku ini, kata Abu Jahal. Maka diambil pedangnya Abu Jahal. Sebelum dipotong, Abu Jahal berucap lagi, hai Ibnu Mas'ud, kalau kau akan memenggal leherku, tolong penggal dari pangkal, dari bawah. Jangan penggal di atas, tapi penggal dari bawah supaya kepalaku kelihatan besar. Dan sampaikan kepada Muhammad, aku adalah musuhnya di dunia dan di akhirat. Dipenggal oleh Ibnu Mas'ud dan dibawa kepalanya menuju Nabi Muhammad SAW, serta disampaikan apa yang diucapkan oleh Abu Jahal. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahu Akbar. Sungguh Fir'aun umatku lebih kejam, lebih parah daripada Fir'aun umat terdahulu. Setiap nabi punya musuh dari Fir'aunnya. Fir'aunnya Nabi Musa ketika akan wafat, ketika akan tenggelam di lautan, di akhir-akhir ketika sekarat, Fir'aun itu mengatakan, saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Tapi Fir'aunku, kata Nabi Muhammad, Fir'aun umat ini, di saat dia mau mati, ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akan dipenggal kepalanya. Dia mengatakan, katakan kepada Muhammad, aku musuhnya selama-lamanya. Itu kisah wafatnya salah satu tokoh dari kafir Quraisy bernama Abu Jahal. Kemudian tokoh yang lain bernama Umayyah bin Khalaf, juga seseorang yang sering mengganggu Rasulullah SAW. Ini tokoh kafir yang banyak menyiksa kaum muslimin, yang juga gugur, yang juga terbunuh pada perang Badr. Bagaimana terbunuhnya Umayyah bin Khalaf? Sebenarnya Umayyah ini sudah, ketika dia sering mengganggu Nabi Muhammad, bahkan sering mengatakan, hai Muhammad, aku akan bunuh engkau, aku akan bunuh engkau. Suatu saat Nabi tersenyum dan mengatakan, wahai Umayyah, saya yang akan bunuh kamu. Ketika mendengar ucapan Nabi itu, dia sudah ketakutan. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah 3 bulan sebelum terjadi perang Badar. Salah satu temannya Umayyah bin Khalaf bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ini seorang sahabat dari kalangan Ansar, tapi dia teman bisnis dengan Umayyah bin Khalaf. 3 bulan sebelum terjadi perang Badar, saat ini sempat pergi ke Mekah. Ada urusan bisnis, kemudian bertemu dengan Umayyah, dan saat ini mengatakan, hai Umayyah, aku mendengar Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya engkau akan terbunuh. Saat itu Umayyah pegang pedang di tangannya. Mendengar ucapan dari Sa'ad bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan engkau akan terbunuh, pedangnya terjatuh. Gemetar. Karena dia tahu Nabi Muhammad tidak pernah berbicara bohong. Dia tahu Nabi Muhammad tidak pernah berdusta dan ucapannya jujur. Dia pulang Umayyah ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, wahai istriku, Muhammad mengatakan aku akan terbunuh. Kata Umayyah, wahai istriku, aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah ini. Aku akan lindungi diriku. Ketakutan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu 3 bulan kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kafilah rombongan yang membawa perdagangan orang-orang kafir akan dihadang oleh Nabi. Lalu kafir Quraisy semuanya bersiap-siap untuk menyelamatkan
Umayyah bin Khalaf dia teringat bahwasanya dia akan terbunuh. Dia tidak mau keluar dari Mekah. Maka teman-temannya Abu Jahal dan tokoh-tokoh kafir Quraisy semua mengajak, ya Umayyah bin Khalaf, ayo kau keluar, kita bela, kita jaga ini perdagangan kita. Kata Umayyah, ya Abul Hakam, wahai Abu Jahal, kamu enggak ingat kalau Nabi Muhammad mengatakan akan membunuh saya enggak mau ikut. Mendengar itu, Abu Jahal dan teman-temannya mengambil dupa. Dupa itu biasanya dipakai oleh perempuan, dan ada dupa khusus yang wanginya perempuan. Diambil dupa itu, dikumpulkan orang di depan Ka'bah, lalu dupa itu diberikan kepada Umayyah. Wahai Umayyah, pakailah ini. Engkau perempuan, engkau penakut karena engkau tidak mau ikut perang. Dihina Umayyah ini di depan banyak orang, diambilkan minyak wangi, disuruh memakai wangi-wangian, disuruh jadi perempuan. Mendengar itu, melihat dia dihina, maka bangkitlah amarahnya, dan dia pun pulang dan mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku malu, aku harus ikut, aku akan keluar. Kata istrinya, wahai Umayyah, kamu enggak ingat Nabi Muhammad mengatakan akan membunuhmu? Kata Umayyah, tapi saya akan keluar, saya ikut sebentar saja. Nanti sebelum saya nyampe di Madinah, sebelum terjadi perang, saya akan pulang, kata Umayyah. Yang penting saya menghilangkan rasa malu dulu karena saya dihina. Niatnya cuma mau ikut sebentar, mau keluar, nanti dia akan kembali. Subhanallah, selama perjalanan itu, rombongan kafir Quraisy ini, setiap mereka mau istirahat, terlintas di benaknya Umayyah ingin kembali ke Mekah. Dia takut akan terbunuh. Dia teringat-ingat ucapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Abu Jahal, setiap pasukan ini mau berangkat, yang pertama didatangi oleh Abu Jahal Umayyah. Ayo Umayyah, kamu siap-siap dulu, kamu di depan. Abu Jahal takut Umayyah ini balik ke Mekah, dan sudah ketahuan kalau dia ketakutan. Dipegang terus, dikawal terus oleh Abu Jahal sampai nyampe ke Badr, sampai akhirnya jumpa dengan peperangan. Ketika peperangan, Umayyah ini sudah ketakutan dan sudah terlintas di benaknya dia akan terbunuh. Saat itu Umayyah ini perang sebentar, kemudian dia minta menyerah, minta menjadi tawanannya salah seorang sahabat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika dia bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, jadikan aku tawananmu. Dia ingin selamat supaya tidak dibunuh. Kalau orang sudah menyerah menjadi tawanan, tidak akan dibunuh. Umayyah bin Khalaf minta kepada Abdurrahman bin Auf untuk ditangkap, dijadikan tawanannya agar tidak dibunuh. Maka diambillah oleh Abdurrahman bin Auf, diikatlah dia dan menjadi tawanannya. Ketika dibawa berjalan oleh Abdurrahman bin Auf, terlihat oleh sahabat Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat ini dahulu ketika di Mekah, dia adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Dan Sayyidina Bilal ini yang selalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Pernah diletakkan batu besar di dadanya, disuruh keluar dari agama Islam. Disiksa di padang pasir yang panas, dicambuk punggungnya sampai melepuh. Itu semua siksaan dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf ini. Dia majikannya dulu, majikannya Sayyidina Bilal. Ketika melihat Umayyah ini berjalan, kata Bilal, wahai musuhnya Allah, wahai pasukan, ini adalah gembongnya kekufuran. Ini pemimpin orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf. Kata Bilal, saya tidak akan selamat kalau masih belum melihat orang ini terbunuh. Saya tidak akan tinggal diam sebelum melihat orang ini terbunuh. Maka Sayyidina Bilal bangkit ingin membunuh. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai Bilal, ini tawanan saya. Bahkan dalam riwayat Abdurrahman bin Auf mengatakan, kamu telungkup, engkau tidur di bawah, ditutupi, dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi amarahnya Bilal mengatakan, ini musuhnya Allah, ini musuhnya Rasulullah yang paling banyak menyiksa orang Islam dahulu di Mekah dia. Aku tidak akan tinggalkan dia. Setiap Abdurrahman bin Auf mengatakan, ini tawanan saya, dia adalah musuhnya Allah, aku tidak akan selamat sebelum aku membunuhnya. Akhirnya dibunuh dengan pedangnya Bilal dan sahabat-sahabat yang lain, terbunuhlah Umayyah bin Khalaf. Ucapan Rasulullah terjadi. Satu demi satu tokoh-tokoh kafir berguguran.
Di antara kejadian yang terjadi di tengah-tengah perang juga, tadi saya katakan Mu'adz bin Amr tangannya terputus, terkena tebasan pedangnya Ikrimah. Setelah terputus tangannya, dia datang membawa tangan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tanganku terputus. Diambil oleh Nabi, kemudian diludahi tangan tersebut, lalu disambung, dioperasi. Hanya dalam hitungan detik, tangannya kembali seperti asal, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad SAW. Juga ada seorang sahabat bernama Ukasah bin Muhsin. Ukasah bin Muhsin di tengah-tengah perang, pedangnya patah. Dia balik ke belakang, dia mencari Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, pedangku patah. Saat itu Nabi pegang kayu bakar. Kata Rasulullah, ambil ini wahai Ukasah dan berperanglah dengan ini. Ukasah mengambil pedang tersebut, mengambil kayu bakar yang diberi oleh Nabi, kemudian dia berangkat balik ke medan perang dan berperang. Ketika dia mengayunkan kayu tersebut berubah menjadi pedang. Terkenallah dalam sejarah bahwa itu pedang kayu. Berkat Nabi Muhammad, kayu yang dipegangnya menjadi pedang. Pertolongan demi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, dan kehancuran demi kehancuran bagi pasukan orang-orang kafir Quraisy terus berguguran. Kita tahu peperangan ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat. Sahabat ada yang bercerita, ketika mereka sedang berperang, ketika mereka masih mengangkat pedangnya, ingin memukul orang kafir, tiba-tiba orang kafir yang diperangi itu sudah jatuh terlebih dahulu dan sudah tewas. Itulah di antara orang-orang yang dibunuh oleh malaikat. Jadi sahabat belum membunuh, dia sudah terjatuh terlebih dahuluan dan sudah ada yang terpotong lehernya, ada yang terpotong tangannya. Selesai peperangan, ketika diperiksa jasad-jasad, jenazah-jenazah yang terbaring di sana, ada pembeda antara jasadnya orang kafir yang terbunuh oleh sahabat dan yang terbunuh oleh malaikat. Mereka yang dibunuh oleh malaikat, lukanya mereka itu bukan sekedar luka karena tebasan pedang, tetapi menjadi hitam dan terbakar. Mereka yang lukanya menjadi hitam, terbakar, itulah orang-orang kafir yang terbunuh dengan pedangnya malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang ini 70 daripada orang-orang kafir dan terutama tokoh-tokohnya mereka tewas. 70 tertawan, menjadi tawanan kaum muslimin. Sedangkan dari kaum muslimin sendiri 14 orang yang wafat dalam keadaan syahid. 14 pasukan umat Islam yang wafat, yang lainnya selamat. Mereka lari, mereka kabur, dan mereka pulang dalam keadaan terhina. Umat Islam, Nabi masih tinggal di Badr untuk mengurus jenazah-jenazah kaum muslimin dan juga menguburkan mayat-mayatnya orang kafir. Satu hari para sahabat kaum muslimin tinggal di Badr. Ketika jasad-jasadnya orang kafir itu diperintahkan oleh Nabi untuk ditumpuk di suatu lubang, untuk dijadikan satu kuburan massal, dikumpulkan khusus jenazahnya orang-orang kafir. Nama lubang tersebut terkenal sebagai Qalib, lubang tempat ditumpuknya jasadnya orang-orang kafir yang akan dikuburkan di sana. Ketika sudah ditumpuk jasad tersebut semuanya, Nabi berdiri di pinggir lubang tersebut. Kemudian Nabi memanggil satu persatu kafir-kafir yang sudah terbunuh yang berada di lubang tersebut. Dipanggil oleh Rasulullah, ya Abul Jahal bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah, ya Al-Walid. Dipanggil ya fulan, ya fulan, ya fulan. Satu persatu dipanggil oleh Rasulullah namanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian telah menjumpai apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Ketahuilah, saya telah menjumpai apa yang dijanjikan oleh Tuhan saya Allah benar adanya. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, di sana ada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak berruh lagi.
Ini mayit yang sudah tidak ada rohnya. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, lasta bi asma'a minhum. Wahai Umar, engkau tidak mendengar dari mereka. Mereka ini yang sudah menjadi mayit mendengar jelas apa yang aku sampaikan, lebih jelas daripada kalian yang masih hidup. Ini bagaimana Rasulullah SAW berbicara dengan mayit, berbicara dengan kuburan. Entah kalau Nabi hidup di zaman sekarang ini akan dikatakan apa oleh orang-orang yang tidak percaya kepada hal yang semacam ini. Tapi Rasulullah mengatakan mereka itu mendengar, hanya saja mereka tidak bisa menjawab seruanku, tidak bisa menjawab ucapanku. Setelah itu pulanglah para sahabat dari perang Badar membawa kemenangan, membawa kabar bahagia. Islam mulai harum namanya. Ketika di tengah-tengah perjalanan pulang dari perang yang begitu dahsyat ini, Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang wahai para sahabat dari perang yang kecil menuju ke perang yang lebih besar lagi. Sahabat kebingungan, ya Rasulullah, ini perang kecil, perang Badar yang amat dahsyat, perang yang sangat melelahkan, ini kecil, apalagi perang yang lebih besar ya Rasulullah. Kata Nabi, ini perang kecil, perang yang lebih besar adalah melawan hawa nafsu kita. Kita pulang sekarang untuk berperang melawan hawa nafsu kita. Semoga sebagaimana para sahabat-sahabat yang hadir di perang Badar diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang menyaksikan, kita yang mendengarkan daripada pelajaran-pelajaran ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, menang melawan hawa nafsu kita, menang melawan egoisme kita, dunia kita, menang melawan setan-setan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mulia sebagaimana mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga pelajaran ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pelajaran ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, dan diluaskan manfaatnya, diluaskan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.